Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dengan kelompok 4 dan saya mewakili teman-teman kelompok 4 akan memaparkan tugas akhir kami yaitu prediksi volume pemakaian air bersih di Kota Depok dengan metode backpropagation. Kelompok 4 itu terdiri dari saya sendiri Krisna Dipura sebagai pembuat video, poster, dan pemapar. Yang kedua ada M. Syekh Abu Bakar sebagai pembuat flowchart dan compile aplikasi web. Yang ketiga ada M. Syahrul Hermawan sebagai pembuat PPT dan source code. Yang keempat ada Febrian Hidayat sebagai pembuat laporan. Oke, inilah dia poster dari berisi volume pemakaian air bersih. Di sini ada latar belakang, solusi, metode pengetahuan, flowchart beserta screenshot dari aplikasinya. Latar belakang masalah. Di sini kami mengambil sampel di Kota Depok ya, karena Depok itu salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat dengan populasi yang terus meningkat tajam dari tahun ke tahun. Pertumbuhan yang cepat ini menyebabkan kebutuhan akan air bersih yang semakin meningkat pula. Namun pasokan air bersih yang tersedia di Kota Depok tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk. Nah, solusinya salah satunya itu dengan menggunakan teknologi jaringan saraf tiruan. Di sini kami membuatnya untuk memprediksi volume pemakaian air bersih di Kota Depok ya secara akurat. Jadi dengan adanya prediksi volume pemakaian air bersih ini, jadi harapannya pemerintah kota itu dapat melakukan tindakan pencegahan atau tindakan lanjutan jika terjadi krisis air bersih. Dengan pemakaiannya meningkat, otomatis pihak yang bertanggung jawab itu akan bisa mengambil keputusan langkah selanjutnya jika stok air yang ada itu tinggal sedikit dengan melihat dari prediksi volume pemakaian air ini. Nah, jaringan saraf tiruan ini itu teknologi yang dapat mempelajari pola-pola pada data pemakaian air bersih dan memberikan prediksi volume pemakaian air bersih di masa depan. Dengan adanya sistem ini, pemerintah dapat lebih mudah mengelola pasokan air bersih di Kota Depok, sehingga dapat terpenuhi kebutuhan air bersih seluruh penduduk dan meminimalkan dampak negatif akibat kekurangan pasokan air bersih. Metode pengetahuannya yang digunakan, kami menggunakan metode backpropagation. Hasil dari penelitian ini adalah perangkat lunak berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kami menggunakan aplikasi berbasis web dengan bahasa dasar PHP dan menggunakan database dari MySQL sehingga aplikasi prediksi volume pemakaian air bersih di Kota Depok dapat berjalan dengan lancar. Ini dia flowchart-nya. Jadi di sini pada saat awal memulai aplikasi itu ada start. Nah, lanjut itu ada menampilkan display HTML ya atau display awal aplikasi. Setelah itu kita diminta untuk memasukkan inputan nilai. Ada formnya. Nah, formnya itu nanti itu masukkan suhu ruang air itu dan juga volume dari wadah wadah tangki dari air bersih itu sendiri, stoknya. Setelah itu akan divalidasi oleh sistem dan diproses. Setelah itu form tadi akan mulai di action dan diproses. Setelah itu akan muncul hasilnya, display hasil dari prediksi air. Setelah itu selesai prosesnya. Ini contoh screenshotnya, prediksi volume pemakaian air bersih. Di sini ada temperatur ya, kita masukkan temperatur misalnya 33 derajat. Dan wadahnya itu dibuat seluas 2579 mm per kubik ya, per kubik. Dan prediksi pemakaian airnya itu ada di angka 50,07 meter per kubik pemakaian air bersihnya. Oke, langsung saja kita demokan di aplikasinya. Nah, ini dia aplikasinya. Langsung aja kita masukin contoh suhunya kita buat 19 derajat. Dan tangki yang atau tempat
stok air bersih yang akan kita prediksi pemakaian air bersihnya itu dia mempunyai kapasitas sebanyak 50.000 meter kubik. Kita lihat hasilnya. Dan hasil pemakaian air bersih itu ada di angka 46.265,3 meter per kubik. Itu artinya sisa air bersih di tangki itu hanya bersisa kurang dari 4.000 meter per kubik. Karena mengingat dari suhu yang semakin dingin, otomatis airnya itu semakin sedikit. Karena suhu ruang-ruang yang kosong tadi itu membuat ruangan air itu jadi lebih dingin. Karena tangkinya itu dibuat dari besi. Oke, inilah dia hasilnya. Kita coba sekali lagi. Sekarang kita coba sekali lagi 43 derajat dengan luas tangki 10.000 meter per kubik. Maka hasilnya ya, pemakaian air bersihnya itu 9.539,7 meter per kubik. Jadi hasilnya kurang lebih sama ya. Baik, itu saja hasil dari tugas akhir kami. Jika ada yang kurang atau salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.